Ya, apa kabar anak-anak? Semuanya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu absen dulu ya. Oke, Firman udah hadir. Boleh. Jessica ada. Ada, Bu. Oke, Berli. Berli ada Berli? Jadi ada, Hadir, Bu. Bu, hadir, Ya, ada. Berli kenapa pakai masker? Berli sakit, Ber? Lagi isoman, Ibu. Oh, semoga lekas sehat ya, Berli ya. Makan yang banyak, istirahat yang cukup. Terus ini kenapa Imas? Amin. Kenapa nggak di ya kameranya, Imas? Asep Yusuf ada, Asep Yusuf? Ada, Bu. Ya, kameranya bisa di-on-in semua ya, Nak ya. Ya biar kelihatan muka ganteng sama muka cantiknya biar kelihatan. Kan kapan lagi bisa eksis gitu kan? Ya, kalau misalnya nggak ada masalah jaringan bisa di-on-in ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ketemu lagi sama Bu Bin dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Esi, kok kayaknya lemes banget. Udah sarapan belum, Esi? Udah, Bu. Sarapan apa sih? Tadi sarapannya pakai itu apa namanya? Sayur capcay. Wih, mantep banget. Itu masak atau beli? Masak sendiri atau Masak, beli? ibu saya masak. Ya. Oke, Ibu juga pernah nih, capcay itu enak banget ya, makanan enak banget. Terus Ibu beli di warung gitu ya, di warung kaki 5, 5.000 dapat banyak ya, enak. Tapi yang Ibu heran, pas Ibu makan di Solaria beli capcay, itu kok harganya mahal banget ya? Kira-kira ada yang tahu kenapa bisa dengan makanan yang sama, kok harganya bisa berkali-kali lipat gitu? Ada yang tahu kenapa ya kira-kira? Saya, Bu. Ya, Hendra, kenapa? Iya, mungkin, Bu. Pertama memang ada pajaknya, Bu. Terus yang kedua juga mungkin dari kemasannya juga beda, Bu. Kalau misalkannya singkong saja ya, Bu ya. Misalkan kalau kita dikemas dengan baik, itu kan bisa meningkatkan nilai jual tinggi, Bu. Oh, Seperti itu. pintar. Ya, Yes. hebat. Oh iya, tapi sebelumnya Ibu lupa nih, karena saking semangat belajar, kita belum berdoa ya. Coba pemimpin ketua kelasnya siapa? Di sini kelas ini ketua kelasnya siapa? Asep, Bu. Bu. Oh, Asep, kalau dipimpin berdoa dulu saya, biar semua yang kita lakukan hari ini diberikan keberkahan oleh Allah ya. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar ya, kita berdoa dulu, siap? Siap. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Asep karena sudah memimpin doa. Ya, nah balik lagi tadi sesuai pertanyaan dan sesuai pertanyaan Ibu ya, kenapa kok kita beli makanan di warung kaki 5 itu harganya murah, tapi begitu beli mall yang punya merek gitu, harganya berkali-kali lipat. Nah benar tadi kata Hendra, salah satu pendapat Hendra adalah karena dia harus bayar pajak. Makanya harganya jadi bisa meningkat. Sebelumnya kita lihat dulu ya sebelum masuk ke materi sesungguhnya. Udah kelihatan ambilannya, Nak? Belum, Bu. Lagi proses, Bu. Oke, sebentar ya. Orang sabar disayang pacar, jadi sabar dulu ya. Yang belum Nggak boleh pacaran, Bu. Yang Nggak boleh pacaran. Oh, nggak boleh pacaran. Bolehnya tarupan, Bu. Belum boleh tarupan, Pak, masih sekolah. Setelah lulus. Nanti nggak dibayarin sekolahnya. Ya, sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke ya. Kalau tadi Ibu katakan Ibu beli capcay itu di kaki 5 beda ya dengan harga capcay kalau beli di mall. Nah sekarang kalau misalnya kalian lihat di sini ada gambar ya. Menurut kalian ini gambar apa ya?
Kopi. Kopi ya Bu ya. Kopi yang dibuat itu. Segelas kopi. Oke, Yang dibuat di gelas kantin kopi. itu. Secangkir Ini. kopi. Ini juga apa? Kopi juga Bu. Kopi juga. Kopi juga. Kalau ini Kopi juga. Kopi juga. Kopi juga. Kopi ada bijinya. Kopi juga, Bu. Kopi juga. Belum tahu, Bu. Kalau Tutup, Bu. menurut kalian, kira-kira Teh gambar itu. ini menceritakan tentang apa ya? Ada yang bisa menjawab? Minuman. Tentang kualitas harga Bu. Kemasan. Apa? Kemasan. Ya, Kemasan. kemasan. Kualitas harga akibat kemasan Macam-macam mungkin Bu. sajian, penyajian. Macam-macam penyajian, kemasan, Iya, terus harga tadi yang bilang harga ya? Iya, itu Ya, terkait Bu, harga harga, akibat Bu. kemasan. Harga akibat kemasan bisa dijelasin Hendra? Agak Nih, belum lihat. Saya Bu ya, gini Bu, ini kebetulan saya juga lagi pegang mie Bu dengan mie yang sama dengan bahan yang sama ketika dikemas berbeda, ternyata ini juga harganya beda Bu. Yang satu pakai kemasan cup seperti ini, yang satu pakai plastik, dan ternyata ini lebih mahal. Berarti meskipun Oke, bahannya pintar. sama, kalau dikemas berbeda mahal. Oke, pintar. Ya, benar ya, kita hari ini akan mempelajari tentang kemasan bahan pangan. Nah, oke, dari tampilan menceritakan bahwa dengan kemasan yang berbeda, ternyata itu bisa meningkatkan harga jual. Ya, tapi selain bisa meningkatkan harga jual, kemasan ini kira-kira punya fungsi apa lagi selain meningkatkan harga jual? Menarik, Bu. Daya tarik Bu, daya tarik. Menarik. Ya, meningkatkan daya Daya tarik. tarik. Pintar ya. Terima kasih buat yang jawab ya. Selain meningkatkan daya tarik, apa lagi? Tadi meningkatkan daya tarik, meningkatkan daya jual, apa lagi kira-kira? Minat beli Bu, minat Pendapatan, beli. Bu, pendapatan. Pendapatan? Ya, sih. Kenapa Minat pendapatan? beli. Kan kalau semakin itu mahal harganya. Iya, meningkatkan harga jual. Income, berarti iya, ya. harga jual. Ya, ada lagi tadi selain meningkatkan harga jual dan meningkatkan daya tarik. Ya, udah ya. Oke. Menambah selera. Menambah selera ya, daya tarik berarti ya. Iya. Ada lagi? Nah, Meningkatkan itu mutu produk. Ya, meningkatkan mutu produk sehingga nanti daya jualnya atau nilai jualnya juga lebih tinggi ya. Kalau misalkan kamu beli kopi pakai gelas aqua tadi, kamu terus kamu mau langsung pulang nih, bawa pakai motor, gampang nggak bawanya? susah Bu. Tumpah. Sulit Bu. Nah, kalau pakai kemasan yang satu gimana kira-kira? Aman. Aman, Ya, aman. bisa bawa kemana-mana. Jadi kira-kira menurut Iya. kamu fungsi dari kemasan berikutnya apa? Keamanan. Keamanan. Ya, keamanannya, kemudian mudah dibawa kemana-mana nggak? Mudah dibawa. Praktis. Ya, mudah dibawa. Mobil, mobile, Ya, mobile. jadi praktis, mudah dibawa kemana-mana. Jadi Pinter, baik. jadi hari ini kita akan belajar tentang kemasan. Ya, kita akan belajar tentang kemasan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Ya, tadi kalian sudah menjelaskan nih beberapa fungsi dari kemasan. Ya, jadi fungsi dari kemasan itu yang pertama agar mudah didistribusikan ya. Aduh, pagi-pagi kesleo lidahnya. Ibu kayaknya Agar- terpesona lihat Berli ya. Hendra bisa aja. Mikirin Berli, makanya jadinya grogi Iya, ngomongnya ya. Jadinya agak lagi sakit. keselipet Iya. gitu ya. Iya, Oke, mikirin saya Bu ya. Iya. Oke, ya, jadi yang pertama fungsi kemasan itu mudah didistribusikan, jadi gampang dibawa kemana-mana. Terus mudah dikonsumsi. Kenapa mudah dikonsumsi? Karena kalau misalkan kamu nggak ada kemasan, ya misalnya bikin mie, Indominya mau dibawa pulang, tapi Indominya pakai mangkok. Kamu perginya naik motor, terus mau dikonsumsinya bingung, karena mangkoknya kan nggak boleh dibawa kemana-mana. Tapi kalau misalnya pakai kemasan, misalnya kemasan seperti ini, itu dia jadi gampang, mudah dikonsumsi, ya mudah dibawa kemana-mana.
Kemudian produknya juga tetap bersih dan awet ya. Kalau misalnya tadi kopi ya, kalau misalnya kopinya pakai gelas aqua, itu kan polusi atau mungkin dropletnya orang lagi ngomong bisa muncrat-muncrat ke kopinya kamu. Tapi kalau misalnya kemasannya tadi pakai kemasan yang gelas yang ketutup tadi, itu otomatis produk kopi kamu lebih awet panasnya sama lebih bersih. Kemudian ini sumber informasi tadi dikatakan ya, meningkatkan nilai jual sama meningkatkan daya tarik. Oke. Ya, sebelum masuk ke diskusi, karena hari ini kita akan diskusi ya, untuk melihat kira-kira pola pandang kalian itu sampai mana untuk mempresentasikan suatu bahan pangan makanan khas daerah gitu. Sebelum masuk ke situ kita lihat dulu jenis-jenis kemasan. Ini materinya juga Ibu share di Smart School ya. Jadi semalam udah Ibu share ke kamu linknya untuk Smart School. Nanti kamu bisa baca lebih jelas di situ. Ini sekarang Ibu jelasin sedikit aja. Jenis kemasan itu ada yang berdasarkan frekuensi pemakaian, ada yang disposable, sekali pakai langsung buang, lalu ada yang multi trip, masih bisa dipakai berulang kali, bahkan bisa dikembalikan ke produsennya nanti di. Bu, saya bisa baca itu sendiri nggak, Bu? Ya, bisa. Jenis kemasan itu ada berapa? Nah, gitu gimana, Bu? Aku mau juga ngomong, Bu. Oh iya, ini. Coba Ibu katakan gitu. Ibu coba ini apa yang ada, artikan itu akan jadi lebih baik. Oke ya, di sini ada struktur sistem kemasan, ada kemasan primer. Kemasan primer. Tuh, jangan Ibu menyebutkan. Cobalah kalian, apa yang ada di depan itu maksudnya apa? Coba anak-anak diminta kayak gitu. Iya, jadi di slide sudah ditampilkan ya gambar tentang struktur sistem kemasan. Nah, kalau menurut kalian itu kemasan yang pertama itu gambar apa ya, Nak? Oke. Saya, Bu. Itu kemasan primer, Bu, gambar anggur sama apel merah. Oke, pinter. Terima kasih. Jadi kalau menurut kamu kemasan primer itu apa? Itu dibungkus langsung diwadahi produknya. Langsung diwadahi, hebat Esi, terima kasih. Oke, terus selain kemasan primer ada kemasan apa lagi? Ada kemasan sekunder. Iya. Kemasan sekunder itu apa ya? Kemasan yang berfungsi melindungi kelompok kemasan lainnya. Okay. Ini nggak ngerti nih apa. Kenapa? Ya, contohnya obat. Obat kan sudah dikemas, Bu. Jadi untuk memberikan resep obat ditaruh lagi dalam kemasan yang lain. Seperti itu maksudnya kemasan sekunder, Bu. Berarti kalau pintar. Ini tujuannya apa kalau kemasan sekunder? Untuk melindungi, Bu, untuk melindungi kelompok kemasan yang lainnya. Oke, pintar. Terima kasih, Hendra. Oke, kita masuk ke berikutnya. Ada kemasan apa lagi selain kemasan primer dan kemasan sekunder? Tersier, Bu. Kemasan tersier, oke, terima kasih. Ya, kemasan tersier itu apa ya? Pokoknya kemasan yang digunakan setelah kemasan primer dan sekunder. Oke, terima kasih. Berarti dilapis 3. Bu, berarti saya tanya, Bu, apakah bedanya, Bu, antara kemasan apa itu tadi primer, sekunder dan tersier itu, Bu? Ya, ada yang tahu bedanya tadi. Nah, oke, terima kasih. Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, Esi. Iya, Bu. Bedanya itu dari lapis kemasannya. Kalau yang primer itu hanya satu lapis, jadi langsung produknya kelihatan. Kalau yang sekunder itu masih kelihatan juga, tapi nggak tahu juga itu bentuknya atau warnanya seperti apa. Apalagi yang tersier, lapisannya, kemasannya lebih rapih lagi. Jadi kita lebih aman lagi, lebih bagus kemasannya. Lewati ke depannya, oke. Banyak ya. Lain, oke. Lewati. Selain struktur sistem kemasan juga dibagi lagi berdasarkan kemasan mempunyai sifat, kekakuan. Coba lihat gambarnya. Bahan kemas. Ada apa aja contoh kemasan yang memiliki kekakuan bahan kemas? Fleksibel. Ada yang kemasan fleksibel, ada yang fleksibel. Maksudnya kemasan fleksibel apa ya? Bahan kemas sudah dilenturkan, Bu. Oke, kayak dari plastik. Jadi gampang dilenturin ya. Kemudian kalau kemasan kaku?
Keras, Bu. Keras. Bu, kayak keras sih gitu ya, merah. Contohnya apa Bu? Ini Iya. kemasan kakunya apa Bu? Saya nggak tahu Ya, itu. contoh dari Coca-Cola, bir brand ya, Bu ya. Sprit. Sprit. Oh gitu. Ya, makasih Bu. Ya. Terima kasih. Kemudian selain Ibu, saya mau kemasan tanya. fleksibel dan kemasan kaku ada kemasan apa lagi? Itu ada tanya Hendra, pengen tanya Bu. Fleksibel, Bu. Iya, Hendra mau nanya apa? Iya, Bu, saya ingin Dari tanya. tadi Tadi kan pegangin Ya. kayak gini, Bu, ini kan termasuk kemasan ya, Bu ya? Ini masuk kemasan apa ya? Fleksibel ya, Bu, atau apa lentur? Bentar, Ibu keluar dulu, Karena Ibu ini nggak lentur, Bu. kelihatan. Oh iya. Ya, Hendra. Ini saya ini ada pop mie, Bu. Ini termasuk Ya. kemasan apa ya, Bu ya? Kan Nah, terbuat itu dari benar. rokok. Aku baru jawab. Aku baru Oke. jawab. Kunder. Ya. Itu yang fleksibel, jadi mudah dilipat ya. Fleksibel. Terima kasih Bu. Oke, Ya. terima kasih Oke. atas jawabannya Esi. Oke. Ya, jadi itu Iya. benar kata Esi Iya, ya, oke. termasuk kemasan fleksibel ya Hendra ya. Oke, kita lanjut sebentar. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama, Bu. Ini udah kelihatan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, kita lanjut ke kemasan berdasarkan tingkat perlindungan terhadap lingkungan. Ada apa aja contohnya? Atau jenisnya ada apa aja? Kemasan hermetik, Bu. Saya jawab, ada Hermet. Kemasan tahan suhu tinggi. Apa Kemasan itu? tahan Aku nggak tinggi. ngerti apa itu yang dimaksud dengan hermetik. Apa itu? Aku nggak ngerti itu. Oke, ada yang bisa bantu jawab apa itu kemasan hermetik? Jadi kemasan hermetik gitu, Bu, kemasan yang memang gelap, Bu. Gelap. Ya, itu tidak bisa tembus oleh warna cahaya matahari seperti Contohnya itu. apa? Seperti Contohnya apa botol. Bu itu? Iya, kalau yang lain gimana? Oke, ya terima kasih ya, pintar. Contohnya apa Bu itu? Itu kemasan tampilannya ya. Ya, kenapa? Contohnya apa Bu? Yang Hermetik untuk itu yang mana? contohnya apa? Untuk yang Awas, mana? jangan dijawab. Jangan dijawab sendiri, lemparkan ke anak-anaknya. Ya, untuk yang ditanyakan contoh apa? Ini kemasan yang mana nih? Hermetik, kemasan tahan cahaya. Hermetik, iya. Hermetik. Oke, tadi kan Botol gelas, botol gelas. Kayak ini Presti, kayak Presti. Minta terima kasih ya. Ini kayaknya tadi yang jawab Esi, Hendra sama Presti, yang lain udah kemana ini? Ini tidur? Aku kan belajar, Bu, Oh, dari iya, dulu Ibu. Ada, Bu. Iya. Ya, Nggak hebat. kebagian ngobrol, Bu. Nggak kebagian ngomong. Jangan ngobrol ya, diperhatikan ya, karena nanti jadi bahan Pendengaran diskusi dulu. kalian nih. Ya, oke, jadi kalau terus kemana nggak dapat dilalui sama gas. Contohnya ada kaleng sama botol gelas nih seperti ini ya, dia nggak tembus sama gas karena ketutup. Oke, berikutnya ada kemasan tahan cahaya tadi kata Hendra. Nah, contohnya apa? Contohnya Silver Queen, Bu, tadi yang Ibu pegang. Silver Queen. Itu kan termasuk aluminium foil. Tahan cahaya. Oke, pintar. Oh, berarti kalau masalah makanan langsung ingat ya. Oke, makasih Presti. Ya, jadi dia Tahu. contoh kemasan tahan cahaya. Oke, terima kasih. Kalau kemasan tahan suhu tinggi gimana? Apa contohnya? Tuh, Cimori Ibu tadi, Bu. Cimori tulis Ibu. Oh, Cimori tahan suhu tinggi ini. Ya, karena itu pakai proses sterilisasi, Bu. Oke, pintar, hebat ya, Presti. Informasinya Oh, ini iya, banget luas benar. banget ya. Ya, benar tadi yang disebutkan sama teman-temannya ya, itu adalah contoh-contoh dari hermetik, kemasan tahan cahaya dan kemasan suhu tinggi. Lanjut, terakhir berdasarkan tingkat kesiapan kemasan yang siap dipakai, kemasan dibagi menjadi dua. Ada apa aja? Ada yang tahu? Kemasan Siap pakai sama siap Iya, Bu. istirahat. Siap. Oke, hebat ya. Kalian belajar ya malam ya. Terima kasih. Berarti benar-benar siap ya dalam menghadapi pembelajaran kali ini. Kalau botol aqua itu siap pakai nggak Bu? Nah, tadi ada yang nanya tuh kalau botol aqua itu maksudnya ke siap pakai atau siap rakit? Siap. Siap. Ya, rakit, Bu. Rakit. Botol aqua, ayo. Botol siap kemasan pakai, yang siap pakai. Yang Kalau kayak siap seperti pakai ini itu bekas ini loh Bu. ya, Saya punya ini. Jadi kalau botol kemasan kayak gini nih siap pakai atau siap kemas rakit Bu? bentar nggak kelihatan. Ini nih. Keluar dulu. Yang mana contohnya?
Oke, Ini loh, itu Bu. kira-kira siap pakai atau siap rakit? Maksudnya kalau siap pakai Yes. itu dia langsung dipakai ya, tapi kalau siap rakit itu dia dirakit dulu. Tanyakan ke jawabnya ke mahasiswanya. Siap Ya, gimana? pakai, siap Itu siap pakai. pakai Bu, menurut saya Bu. Karena kalau siap rakit itu kayak semacam dibentuk lagi. Kayak misalkan Silver Queen dibungkus itu kan pakai aluminium foil, itu kan dirakit. Kemasan lagi. Dibentuk lagi itu siap pakai. Iya, pintar Hendra, terima kasih. Jadi nih ya, yang rakit nih, dirakit, dibentuk, jadilah seperti ini. Nggak kelihatan, Bu, nggak kelihatan. Gambarnya Ibu nggak kelihatan. Oh ya, betul kelihatannya. Cangkang Silver Queen Bu. Nih, dirakit ya. Tuh. Ini namanya kemasan siap rakit. Tapi kalau siap pakai tadi tunjukkan sama Bu Retno seperti itu, siap pakai. Jadi tinggal sealer aja. Seperti ini nih, botol. Ini siap pakai, ya. Oke, lanjut. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, lanjut ya. Ada nggak? Tidak, Bu. Ibu saya kalau Ya. kalau kotak nasi yang dilipat-lipat itu berarti siap rakit ya, kemasan siap rakit ya Bu ya? Nih, gimana kalau yang lain? Menurut pendapat yang lain gimana? Kalau kotak Siap pakai. Iya, siap Hai, pakai. Hendra. Yang Siap pakai. Ini bukan yang Siap pakai. styrofoam ya. Menurut aku sih siap pakai, Bu. Iya. Bukan yang styrofoam loh ini. Jadi yang buat apa? Yang ini ya, Hendra, yang buat Dus itu dus. yang buat snack. gitu ya. Ya dus atau Ya, buat snack snack itu. gitu ya. Kira-kira siapa yang Snack. rakit? Rakit. Siap pakai, Bu, karena udah dibentuk gitu. Iya, siap pakai, Bu. Karena menurut aku kalau siap rakit kan nggak perlu merakit-rakit. Loh, tapi kan Iya, betul. kalau kamu beli dalam bentuk banyak, dalam jumlah banyak itu biasanya dia dalam kondisi seperti ini nih, kelihatan nggak? Nanti baru Ya. kamu di rumah ya, Lembar kan ya Bu ya? kenapa? Iya, Iya, pasti dalam dalam bentuk bentuk lembaran ya Bu, lembaran. saya soalnya sering jual catering juga. Ingat nggak dulu kalau misalnya di rumah ada hajatan kamu disuruh bentukin nasi, bentukin kotak nasi tuh, atau mau masukin kue? Oh, kotak berarti kuenya dibentuk oke. dulu, ya nggak? Iya. Ingat nggak? Waktu Jadi kecil dulu. Dirakit Jadi dulu apa, ya. Bu? Iya Bu. Iya. Oh, Jadi bentuknya rakit. gini. Bentuknya kayak Oh, gini. berarti siap rakit. Oh, Ya, Bu. siap saya. Rakit. Iya, Bu. Makanan tadi ya. Gimana, paham? Atau masih Ya, belum paham, Bu. Paham. Ya Bu. paham Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke kriteria. Kelihatan ini? Kelihatan Bu. Ya, jadi kriteria nanti kalian baca sendiri ya. Ibu mau langsung menunjukkan masalah. Jadi, Indonesia ini kan merupakan negara yang memiliki keanekaragaman yang banyak. Dengan keanekaragaman tersebut, makanan khas daerah dari masing-masing daerah juga memiliki ciri khas atau karakter masing-masing. Tapi biasanya makanan khas daerah ini tidak melulu dikenal orang-orang yang berada di lingkungan luarnya, atau bahkan tidak dikenal oleh orang-orang di luar negeri. Nah, tugas kalian adalah mencari makanan khas daerah awetan yang ada di masing-masing daerah, ya. Kemudian kalian tentukan kira-kira kalau makanan tersebut ingin kalian kemas, bentuk kemasannya atau penyajiannya itu harus seperti apa sih, biar makanan tersebut tidak hanya dinikmati oleh orang-orang di daerah kamu aja, tapi orang-orang yang ada di luar daerah atau di luar negeri itu kalau misalnya penasaran dengan rasa makanan itu bisa membelinya dan dikirim langsung ke negara mereka atau ke daerah kamu gitu. Tapi silakan diskusikan dengan teman kalian makanan, contoh makanan sama bentuk penyajiannya yang seperti apa yang bisa menarik perhatian konsumen. Gitu ya. Ya, Jadi Bu. di sini Ibu udah ngasih worksheet ya, udah ada di WA group ya, udah Ibu share ya semalam. Nanti kamu tinggal diskusikan aja lalu isi tiap-tiap kelompok, nanti silakan bentuk 2 kelompok, masing-masing kelompok silakan diskusikan makanan awetan apa yang menjadi
ciri khas suatu daerah ya, biar nggak sama nanti masing-masing daerah. Kelompok 1 nanti silakan cari makanan khas daerah dari Pulau Sumatera, kalau kelompok 2 dari Pulau Jawa. Itu ya, biar nggak sama nanti. Diskusikan, lalu nama makanannya apa, dari daerah mana, kemudian bahan utama untuk membuat makanan itu apa, teknik pengolahan. Minggu yang lalu kan udah belajar ya teknik pengolahan, apakah pakai suhu tinggi, pakai suhu rendah, pakai apa namanya, bahan tambahan makanan dan lain-lain, itu udah diin ya kemarin. Lalu untuk penyajian sama kemasannya pakai apa nih? Tadi kan udah melihat nih macam-macam kemasan bentuknya. Nah, menurut kamu kira-kira kemasan yang bisa menarik perhatian konsumen itu dan meningkatkan harga jualnya apa? Lalu alasan kamu menggunakan teknik penyajian itu apa? Ya, oke. Kelompok udah dibentuk ya kemarin. Kalau misalkan sudah, silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Siap, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai. Sudah, oke. Untuk kelompok 2, gimana? Udah? Saya, Bu. Udah bisa atau ada yang mau ditanyakan? Nggak apa? Dari Jawa Barat. Udah paham semua berarti ya? Udah nggak perlu dibimbing ya? Sudah, Bu. Oke, kalau nggak perlu dibimbing, sekarang coba kelompok 1. Presentasikan hasil diskusinya. Siapa kelompok 1 yang mau mengungkapkan? Kelompok 2 dulu, Bu. Saya, Bu. Firman, ya Firman kelompok 1 mau mengumumkan hasil presentasi teman-temannya, hasil diskusi teman-temannya. Jadi kesimpulannya kalau kemasan itu di samping bisa daya tarik. Oh, belum masuk kesimpulan Firman, masih ngomongin nama makanannya apa, terus teknik pengolahannya gimana, alasan kamu kelompok 2 dulu, Bu. Itu. Ya, oke. Hendra dulu. Hendra. Iya, Bu. Kami dari kelompok 2 di makanan daerah ya. Contoh Subang itu ada dodol nanas, Bu. Oh, dodol. Yaitu dikemas menggunakan plastik. Kalau tidak salah, Anda lihat dari kemasannya itu sekuler tadi. Ya, jadi sudah dibungkus lagi seperti itu. Tapi tidak dibungkus pakai kardus. Nah, kemudian ada juga dari Garut, Bu. Dari Garut itu ada dodol Garut seperti itu. Di Sumedang juga ada keripik tahu, Bu. Terus di mana lagi ya? Itu, Bu, yang saya ketahui, Bu. Cuma 3. Saya nambahin. Ya, Esi mau. Ya, terima kasih Hendra. Esi, Bu. Ya, sekelompok sama Hendra saya, Bu. Saya pernah jalan-jalan, Bu, ke Banten. Kan masakan Sunda juga ya. Itu saya pernah beli ini bandeng, sate bandeng. Dikemasnya itu, Bu, pakai yang terakhir itu apa tuh, Bu, tuh ya? Yang tersier ya? Aluminium foil. Iya, yang tersier. Pakai apa? Bahannya pakai apa kira-kira? Bahannya itu di dalamnya itu yang pertama itu aluminium foil, Bu ya. Terus pakai plastik. Terus udah itu dikemas lagi pakai plastik yang udah ada mereknya, yang apa bagus gitu. Oh, gitu ya. Jadi itu rapi banget juga ya dari situ ya. Iya. Iya. Nah, kalau misalnya udah kemasan sudah bagus gitu dan menarik, otomatis orang-orang akan tertarik untuk beli kan ya gitu. Oke, terima kasih banyak ya atas pendapatnya, atas jawabannya untuk kelompok 1 ya, Hendra dan Esi yang mewakili. Kemudian tadi kelompok 2, Ibu, kami kelompok 2. Oh, kelompok 2. Iya, maaf. Iya. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak kelompok 2. Kelompok 1 Firman gimana? Saya aja, Bu, saya, Bu. Iya, silakan Presika. Saya dari kelompok 1, Bu, mau mempresentasikan hasil diskusi. Jadi contohnya yaitu karena saya sering ke Lampung, Bu, kebetulan gitu kan. Saudaranya banyak di Lampung, ada keripik pisang, Bu, dari Lampung. Oh iya, itu terkenal. Yang ada coklatnya ya? Ya, macam-macam. Ada coklat, ada mungkin kalau sekarang itu udah ada barbecue dan segala macam seperti itu. Kalau teknik pengemasannya menggunakan plastik sealer, Bu. Seperti itu. Ya. Ya, pengolahannya dengan cara apa ya namanya itu ya, Bu. Pokoknya dia digoreng biar minyaknya itu tidak
netes terus itu namanya apa Bu? Saya lupa itu namanya. Paling. Seperti itu. Pokoknya di ya benar Bu, itu seperti itu. Vakum. Ya, dari vakum dan pakai kemasan plastik. Maksudnya tujuannya karena lebih murah, seperti bisa dibawa kemana-mana Bu. Wah, pintar, hebat. Mungkin ada lagi yang mau ngasih tambahan dari kelompok 1 atau kelompok 2 mau memberikan masukan? Tadi katanya keripik pisangnya itu pakai kemasnya pakai plastik sealer gitu ya. Mungkin ada Bu, kayaknya bagusan pakai ini deh Bu dibandingkan plastik sealer. Ada yang mau ngasih masukan mungkin? Bu, tambah satu lagi selain pakai plastik sealer juga sama pakai kemasan sekunder. Jadi sudah dimasukkan dalam plastik, dimasukkan ke dalam tas yang dari kardus seperti itu Bu. Oh iya, pintar, hebat ya. Paper Jadi bag. bisa meningkatkan ini ya daya tarik dan ciri khas daerahnya itu lebih ditonjolkan gitu ya. Ya, terima kasih Prestika dan kelompok 1 atas hasil diskusinya. Oke, sebelum Ibu tutup ya, mungkin ada yang mau ngasih kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Aku boleh Bu. Siapa? Esi. Oke, silakan Esi. Bu, iya. Jadi Bu, untuk meningkatkan mutu nilai jual produk itu kita bisa mengakalinya dengan membuat menarik dan memperbagus kemasannya. Nah, jenis-jenis kemasan itu ada 3 jenisnya. Ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Kemudian sifatnya juga ada yang fleksibel, ada yang kaku, ada yang satu lagi lupa apa tuh Bu? Semi, ya itu Bu. Kesimpulan aku Bu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak, hebat banget ya Esi bisa membuat kesimpulan yang benar-benar tepat ya. Oke ya, terima kasih banyak anak-anak atas apresiasinya hari ini untuk mengikuti pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kita ketemu lagi minggu depan dalam pembelajaran harga pokok produksi. Jadi kita nanti ngitung-ngitung ya. Oke, sebelum kita tutup, kita ucapkan dulu hamdalah. Ibu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, selfie dulu. Hendra manggil. Selfie dulu, Bu. Tadi pernah dokumentasi. Ya? Bu, selfie dulu dong sebelum ditutup. Narsis. Yang kameranya masih off dong. Kan Berli. Ya, tadi katanya nggak punya pacar, pacar bisa ketemu nyari jodoh di sini kan? Di update status nanti. Ibu jangan punya pacar, nanti dinikahi langsung. Oh, nggak boleh. Bu Esi. Oke, Pak, sudah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran kita berakhir sangat baik. Iya, baik. Hari ini ya, boleh live dari Zoom. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, yang sudah Ibu share di grup, lalu nanti dikumpul lagi di grup. Siap Ibu. Jangan lupa minta tandangan orang tua dulu sebelum ngumpulin tugas. Siap Bu. Ya, terima kasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Din Kusumawati. Terima kasih, saya berterima kasih sekali untuk Ibu Din. Enak ya rasanya begini. Nanti komentarnya dari saya belakangan ya Bu ya. Sekarang waktunya saya haturkan kepada Bu Sumanti Nasa dulu. Monggo Bu Sumanti, monggo mau di komentar. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat untuk Udin. Terima kasih atas pembelajarannya di hari ini. Saya menyimak sebagai siswa, paham sudah sangat dengan apa yang Ibu berikan materi di hari ini. Secara pembukaan, Ibu sudah menayangkan gambar sebagai persepsi. Dengan demikian, siswa itu bisa memancing keingintahuannya. Jadi bagus sekali tadi. Kemudian untuk intinya Ibu sudah mengadakan diskusi di mana di dalam proses diskusi itu sangat-sangat hidup kelasnya. Jadi sangat menarik. Kemudian untuk penutup
penutup juga karena siswa itu mungkin sudah banyak yang paham, jadi ada beberapa siswa yang mampu untuk menyimpulkan pembelajaran di hari ini. Jadi selamat sekali lagi untuk Budin Kusumawati, pembelajarannya sangat-sangat menghidupkan kelas, kemudian dipancing dengan gambar-gambar, slide-slide yang menarik, kemudian gesturnya juga, Ibu adalah guru yang ceria mungkin ya Bu, kemudian suaranya juga sangat mendukung, kemudian untuk pesan saja jika menayangkan slide, jangan sekali-kali Bapak Ibu hanya membaca slide itu. Karena nanti kalau Bapak Ibu hanya membaca slide di situ, itu pembelajarannya hanya akan terfokus pada guru. Jadi siswa di belakang ngapain itu akan tidak terkontrol. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dipancing dari gambar-gambar, saya kira dapat menghidupkan suasana kelas dan menjadikan siswa menjadi aktif. Jadi memang semuanya didukung dari keaktifan seorang guru, bagaimana bisa memancing pertanyaan, bagaimana bisa menghidupkan kelas, bagaimana bisa mengkoordinasikan para siswa di dalam pembelajaran itu. Kurang lebih seperti itu, mohon maaf untuk Budin, bisa ditingkatkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sumanti Asra atas masukannya. Terima kasih. Oke. Ya, Ibu Din Kusumawati, saya ucapkan selamat kepada Ibu. Tapi apakah sekarang pertanyaannya, apakah Ibu ingin memperbaiki semuanya lebih baik lagi? Sehingga mendapatkan nilai sempurna. Oke. Sekarang mulailah dengan menggunakan PBL. Mulailah dari slide yang Ibu tayangkan, dari slide yang masalah. Bagaimana cara membuat makanan khas daerah Awetan? Mestinya nggak pertama kali ngomongnya ini. Anak-anak kita dikenal dengan semua beraneka-ragaman Indonesia, macam-macam makanannya, macam-macam jenisnya. Setiap daerah punya istimewa dan khasnya macam-macam dan lain sebagainya. Sekalian sudah melihat apa yang tadi saya bawa, itu semuanya adalah kemasan. Nah sekarang ada masalah untuk Ibu dan di Indonesia ini umumnya. Startnya mulai dari masalah itu Ibu. Bagaimanakah cara membuat makanan Awetan memiliki tampilan penyajian yang dapat meningkatkan daya tarik konsumen dan nilai jualnya sehingga dapat dilirik tidak hanya di pasaran lokal tapi juga ranah internasional. Ingat bahwa kalian tadi sudah menyatakan bahwa judulnya adalah kemasan. Jadi kita akan ngomongnya masalah kemasan. Berarti di sini itu kalian harus menemukan jenis makanannya, cara memproduksinya, cara pengawetannya, dan cara mengemasnya. Orang berbeda makanannya, berbeda cara kemasnya. Minggu depan, ayo kita ketemukan untuk rancangannya. Tapi sekarang sebelum sampai ke minggu depan, kita siapkan. Masing-masing mempresentasikan apa masalahnya. Bagaimanakah mengemas buah nangka supaya awet. Bagaimanakah mengemas buah rambutan supaya laku. Bagaimanakah itu semuanya dan itu menggunakan PBL full. Nah, dengan kayak begitu, minggu depan Ibu akan ketemu macam-macam pengemasan yang itu sudah dimiliki. Jadi pengemasan itu adalah sudah kewajiban mereka harus tahu sendiri. Tapi bagaimana macam-macam makanan dikemas dengan cara bagaimana dan diawetkan, itu adalah pelajaran Ibu. Ini loh targetnya PBL. Selalu ada yang baru, selalu menambah skillnya, selalu menambah segalanya untuk anak-anak kita. Nah, kalau seandainya Ibu mengajar tadi dengan cara seperti itu, saya berani menempatkan semua skor ada di kanan. Tapi karena itu tidak itu, sekalipun saya tahu Ibu baik, Ibu sudah berhasil. Tetapi saya tidak bisa menempatkan semuanya ke kanan. Tapi kalau Ibu mengajar start dari PBL-nya, dari betul-betul masalah, dan masalah itu setiap orang ber-12 ini, saya akan mengemas tentang terong, bagaimanakah terong supaya tahan lama untuk dikonsumsi? Ya, bagaimanakah supaya sekarang banyak sekali caranya. Nah, sekarang apa saja bahannya? Itu mereka suruh mendesain, mereka suruh paling tidak mereka mempresentasikan hasilnya.
Kemudian mereka akan mempraktekannya. Hasilnya Ibu bisa koreksi. Hasilnya koreksi itu otomatis berbagai macam kemasan. Mana yang terbaik sesuai dengan klasternya efektif, efisien, terus mana dan lain sebagainya, itu adalah Ibu yang bisa menentukan. Ngaten Ibu. Terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Terima kasih banyak, Ibu. Apakah berani ada yang seperti Pak mulai dari masalah?